Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1-9. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi ini sepintas merupakan kelanjutan dari narasi silsilah keturunan Nuh dan menjadi semacam cerita asal-usul adanya kota yang bernama Babel. Sering disebut juga sebagai cerita etiologi atau asal-usul beragam bahasa dan beragam bangsa. Yang menarik adalah narasi ini dimulai dengan pernyataan bahwa seluruh bumi memiliki satu bahasa dan satu logatnya. Namun, di Kejadian 10 ayat 1-32, dalam narasi tentang bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet, dikatakan bahwa keturunan-keturunan tersebut telah memiliki bahasa mereka masing-masing menurut tanah dan bangsa mereka. Kejadian 11 sendiri menjadi narasi peralihan dari kehidupan masa purba kepada kehidupan Abraham atau Abram yang membuka hubungan dan perjanjian Allah dengan Israel, atau dari narasi kehidupan manusia umumnya kepada narasi khusus tentang Israel. Narasi pembangunan kota dan menara ini juga dianggap memiliki kemiripan dengan kisah Sigurat dari Mesopotamia. Namun para ahli lebih sering menafsirkan kisah Babel ini sebagai kritik terhadap keangkuhan manusia dan pemberontakannya terhadap otoritas Allah. Ada juga ahli yang menafsirkan kisah Babel ini sebagai upaya menjembatani jurang pemisah antara langit dan bumi, sebagaimana juga kisah-kisah serupa di dunia Asia Barat Daya kuno. Namun Kejadian 11 menunjukkan bahwa upaya-upaya semacam ini tidak akan pernah berhasil jika Allah tidak berkenan. Penafsir lain menghubungkan kisah Babel ini dengan perintah di Kejadian 1 ayat 28 agar manusia memenuhi bumi. Pernyataan pembuka dari Kejadian 11 ini tampaknya ingin mengatakan bahwa ada suatu waktu di mana seluruh bumi ini hanya ada satu bahasa dan satu logat. Narasi ini terkesan tidak ada kait-mengaitnya dengan narasi sebelumnya. Narasi ini secara positif dapat juga dibaca bahwa manusia pada mulanya adalah satu dalam ikatan sosial dan budaya. Kita dapat mengatakan bahwa inilah universalitas manusia. Kesatuan ini dalam narasi ini dipahami sebagai kekuatan atau potensi, tetapi juga sebagai ancaman. Di dunia masyarakat kuno, bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga identitas pemersatu dan pembentuk kekuasaan. Manusia yang satu bahasa dan satu logat ini dikatakan melakukan perjalanan ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear dan menetap di sana. Ini menggambarkan komunitas manusia sebagai komunitas pengembara. Kata Benase Am dari Nasa memang berarti berangkat atau melanjutkan perjalanan, namun di dalamnya juga terkandung makna mengembara. Jadi ini memperkuat keberadaan komunitas ini sebagai komunitas pengembara. Tidak ada informasi dari mana mereka berangkat. Hanya dikatakan mereka menuju ke sebelah timur dan menemukan tanah datar di tanah Sinear. Ada penafsir yang membaca ke timur ini menggunakan kisah Kain yang pergi dari hadapan Tuhan ke timur Eden dan mengatakan bahwa ke timur ini bisa dimaknai sebagai menjauh dari Tuhan. Karena mereka menjauh dari Tuhan, maka mereka membangun menara yang tidak direstui Tuhan, dan karena itu Tuhan mengacaukan mereka. Beberapa ahli mengatakan bahwa Sinear mungkin menunjuk kepada Babilonia kuno. Ada juga yang mengatakan bahwa seluruh Kasdim adalah dataran yang rata dan subur. Namun Sinear ini sudah disebut juga di pasal 10 ayat 10 dan dihubungkan dengan tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Nimrod. Yang ingin lebih ditekankan di sini adalah bahwa mereka menetap di sini untuk membangun aliansi yang kuat dan ketenaran. Dengan menggunakan kata
Yeshebu dari Yashab, narator tampaknya ingin menunjukkan bahwa komunitas ini membangun sebuah pemukiman permanen dan mengakhiri model hidup nomaden. Setelah mereka menetap di sana, di ayat 3 dikatakan bahwa mereka berkeinginan membuat batu dan membakarnya. Menurut beberapa ahli, pada masa itu biasanya orang menggunakan batu untuk membangun. Tetapi narasi ini memperlihatkan bahwa orang-orang ini telah mengenal tradisi batu bata. Para ahli mengatakan bahwa di timur juga sudah ada pembangunan dengan menggunakan bata, dan batu bata biasanya hanya dikeringkan di bawah matahari. Namun, orang-orang dalam narasi ini tampaknya sudah mengenal peradaban yang lebih maju, yaitu membakar tanah liat agar batu bata itu lebih kuat dan tahan lama. Untuk meletakkan batu-batu bata itu satu dengan yang lain atau untuk menyusunnya, mereka menggunakan aspal, bahasa Ibraninya hemar, sebagai tanah liat atau semen atau perekat, bahasa Ibraninya homer. Ini juga memperlihatkan sebuah teknologi yang sudah maju. Para ahli mengatakan bahwa dengan menggunakan cara ini, maka batu-batu bata itu akan sulit atau hampir tidak mungkin untuk dipisahkan satu dari yang lain. Di ayat 4 diungkapkan dengan jelas bahwa batu-batu bata yang mereka buat itu dan aspal sebagai pelekat akan mereka gunakan untuk mendirikan kota yang memiliki menara yang puncaknya sampai ke langit. Dengan melakukan hal itu, mereka ingin mencari nama dan tidak terserah ke seluruh bumi. Beberapa penafsir mengatakan bahwa inilah awal dari sikap melawan kehendak Tuhan yang mereka tunjukkan. Melalui Nuh, Tuhan ingin agar manusia berserak memenuhi bumi, tetapi orang-orang ini ingin tetap menjadi satu di kota yang mereka bangun. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan marilah oleh TBLI adalah habah dari Yahab. Yahab secara harfiah berarti memberi. Makna lainnya adalah datang atau menyediakan. Kalau dihubungkan dengan ayat 3, maka Yahab di sini bukan hanya sekadar ajakan untuk datang, tetapi setiap orang diminta datang memberi atau menyediakan batu bata yang mereka buat untuk membangun kota dan menara tersebut. Jadi ini adalah ajakan untuk setiap orang terlibat atau berpartisipasi dalam proyek tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengatakan bahwa keberhasilan mereka dalam mengerjakan proyek ini adalah karena semua orang terlibat atau ikut menyumbangkan karyanya, dalam hal ini batu bata yang dibuatnya, untuk proyek mereka ini. Kita dapat mengatakan bahwa hanya karena ada kesadaran bahwa proyek atau pekerjaan ini adalah proyek atau pekerjaan bersama, maka setiap orang terlibat dan berkontribusi dalam pekerjaan tersebut. Hal ini mengajarkan kita bahwa sebuah pekerjaan hanya bisa berhasil kalau setiap orang merasa pekerjaan tersebut juga sebagai pekerjaannya dan mau ikut berkontribusi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pernyataan bahwa mereka ingin membuat menara yang ujungnya sampai ke langit, menurut banyak ahli, adalah sebuah bahasa hiperbola untuk bangunan yang tinggi sekali dan besar. Beberapa ahli mengidentikan bangunan atau menara ini dengan kuil Belus yang digambarkan oleh Herodotus dan yang sebagiannya dihancurkan Xerxes pada tahun 490 sebelum Masehi. Menara dan juga kota yang baru mau dibangun ini menjadi simbol dari semangat untuk menjadi komunitas yang satu dan kuat serta terkenal. Bagian B dari ayat 4 yang berhubungan dengan soal nama secara sepintas terkesan bernada netral. Teks Ibrani dari ayat 4b, bagian pertama, secara harfiah dapat diartikan, biarlah kita membuat untuk kita sendiri sebuah nama. Namun kata Ibrani Sem, yang secara harfiah berarti nama, juga bisa berarti reputasi atau terkenal. Jadi Sem di sini berimplikasi atau menunjuk kepada ketenaran atau kehormatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan membangun kota dengan menara yang sampai ke langit, mereka ingin mendapatkan kehormatan atau menjadi terkenal. Dengan menjadi terkenal, mereka tidak ingin terserak atau tercerai-berai ke seluruh bumi. Di sini kita menemukan bahwa manusia mulai lebih fokus pada dirinya sendiri dan berusaha untuk memenuhi ambisinya
ketimbang melakukan kehendak Tuhan. Beberapa ahli mengatakan bahwa disinilah juga letak kesalahan mereka. Sebagaimana nanti kita baca dalam narasi yang berkaitan dengan Abraham, kemasyuran adalah berkat atau pemberian Tuhan, bukan upaya manusia. Kejadian 12 ayat 2. Kesan yang muncul menurut beberapa ahli, manusia merasa seakan-akan masa depan mereka sepenuhnya mereka yang tentukan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ini hanya bangunan arsitektur biasa yang memiliki ketinggian yang lebih dari biasanya atau yang khusus. Tidak ada fakta bahwa dengan cara itu mereka ingin menyerbu ke surga yang menjadi tempat kediaman Allah. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan jika mereka bersatu dalam melakukan tersebut. Tetapi ada juga penafsir yang mengartikan upaya mereka ini sebagai cara mengatasi kecemasan yang mereka miliki. Secara positif, hal ini dapat diartikan bahwa mereka juga menyadari betapa pentingnya menjadi sebuah komunitas yang satu atau bersatu. Sayangnya, mereka menggunakan kesatuan atau persatuan ini hanya untuk kesombongan diri mereka sendiri. Mereka cemas, jangan-jangan nanti mereka tercerai-berai, dan karena itu mereka tidak ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Makna ini muncul kuat dalam penggunaan kata Ibrani pen yang diartikan dengan jangan sampai. Karena itu, kota dan menara yang dibangun serta usaha untuk menjadi terkenal adalah cara mereka mengatasi kecemasan mereka untuk tidak mau terpisah-pisah. Sementara itu, banyak penafsir mengartikan tindakan mereka ini sebagai pemberontakan yang terselubung terhadap Tuhan. Dan karena Tuhan tahu maksud mereka, maka Tuhan menggagalkan rencana dan kerja mereka. Setelah menjelaskan tindakan anak-anak manusia, narator mulai ayat 5 berpindah pada respon Tuhan terhadap pekerjaan anak-anak manusia itu. Istilah yang dipakai adalah Bene Ha Adam, yang dapat diartikan juga sebagai anak-anak Adam. Narator tampaknya ingin menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah keturunan Adam. Mereka bukan kelompok lain yang berada di luar kuasa Tuhan, dan itu berarti mereka tetap terhubung dengan perintah yang telah Tuhan berikan sejak semula kepada Abraham leluhur mereka. Ini mengajarkan kita bahwa apapun usaha manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak boleh melupakan atau mengabaikan eksistensi dan tanggung jawabnya dalam ikatan relasi dengan Tuhan. Manusia harus selalu ingat bahwa dia adalah pelaksana mandat dari Tuhan. Manusia tidak bisa bekerja hanya menurut kehendaknya sendiri dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan mengatakan Tuhan turun, sebuah gambaran antropomorfisme tanpa disertai dengan simbol-simbol kehadirannya atau sebuah bentuk teofani, narator menggambarkan Tuhan yang bertakhta di langit, sekarang turun ke bumi untuk melihat kerja anak-anak manusia itu. Narator ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang ada di langit atau surga tahu apa yang anak-anak manusia ini lakukan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ayat 5 ini adalah cara narator menunjukkan kontras antara kesombongan manusia dan kedaulatan ilahi. Ada juga penafsir lain yang mengatakan bahwa dengan menggunakan kata lirot dari ra'ah, Tuhan sedang melakukan evaluasi terhadap pekerjaan manusia, sama seperti Tuhan mengevaluasi pekerjaannya sendiri, yaitu penciptaan di Kejadian 1. Namun hasil evaluasi terhadap pekerjaan anak-anak manusia itu tidak baik. Karena itu Tuhan memutuskan untuk menyikapi dengan tegas pekerjaan anak-anak manusia ini. Perkataan Tuhan di ayat 6 menegaskan pernyataan narator di ayat 1. Tuhan menyadari bahwa mereka semua ini satu bangsa dan satu bahasa, dan apa yang mereka lakukan ini baru permulaan. Itu artinya, setelah melakukan hal ini, mereka bisa melakukan hal-hal lain dengan menggunakan potensi yang mereka miliki. Tuhan tahu bahwa dengan potensi yang mereka miliki, tidak ada yang mustahil untuk mereka lakukan. Terjemahan baru edisi kedua dari TBLAI dengan jelas mengatakan hal itu. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka.
Namun karena berdasarkan hasil evaluasinya, Tuhan menetapkan bahwa Tuhan akan menghentikan pekerjaan mereka. Ada penafsir yang mengatakan bahwa keputusan ini dibuat karena Tuhan mengetahui ujung dari perbuatan anak-anak manusia ini. Tuhan melihat godaan yang besar yang hanya berujung pada keinginan diri manusia saja. Untuk itu, Tuhan perlu mencegah sikap atau cara manusia seperti ini tanpa harus kembali menghukum mereka seperti yang dilakukannya di zaman Nuh. Jadi, kesatuan yang didukung oleh kemampuan dan peradaban yang ada adalah potensi yang baik untuk mencapai apa yang diinginkan. Namun kesatuan dan kemampuan peradaban ini, atau kita bisa membahasakannya sebagai teknologi, tidak boleh dipakai untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kata hahilam dari halal yang diterjemahkan TBLAI dengan baru permulaan juga memiliki makna negatif, yaitu mencemari atau menghancurkan. Maknanya juga berhubungan dengan tindakan yang menghina atau ada juga yang mengartikannya sebagai tindakan yang melanggar kekudusan Allah. Kita dapat mengatakan bahwa tindakan mereka di awal ini saja sudah melanggar kekudusan Allah. Mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan berikutnya yang melanggar kekudusan Allah. Jadi ini juga bisa menjadi alasan mengapa Tuhan menghentikan tindakan mereka. Bahkan dengan menggunakan kata yashemu dari Shamam, Tuhan ingin mengatakan bahwa mereka bisa mewujudkan apapun yang menjadi rencana atau rancangan atau pertimbangan atau niat mereka. Dengan demikian ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sebenarnya bukan hanya tidak berkenan dengan pekerjaan yang melawan kehendak-Nya, melainkan juga pikiran-pikiran atau rancangan atau niat-niat yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Di ayat 7, kembali kita menemukan gagasan dewan ilahi seperti yang sebelumnya ditunjukkan di Kejadian 1 ayat 26. Tuhan mengatakan, baiklah kita turun dengan menggunakan kata habah, sebagaimana maknanya sudah dijelaskan sebelumnya. Tuhan ingin dewan ilahi terlibat bersama-sama dalam menyikapi pekerjaan manusia ini. Gagasan dewan ilahi ini adalah gagasan yang populer dalam perjanjian lama. Di Israel, pemahaman ini berhubungan dengan gagasan tentang pertemuan dewan Raja Surgawi. Ada ahli yang mengatakan bahwa dengan menggunakan pernyataan yang sama seperti yang digunakan oleh anak-anak manusia di ayat 3, Tuhan ingin menunjukkan bahwa otoritasnya lebih besar dibandingkan yang dimiliki anak-anak manusia. Tuhan mengajak dewan surgawi untuk turun dan mengacau balaukan bahasa mereka agar mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka satu dengan yang lain. Yang ingin ditekankan di sini adalah intervensi dewan ilahi atau Tuhan untuk mencegah mereka menyelesaikan pembangunan itu dan dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Kata Ibrani nabelah dari balal bukan hanya berarti membingungkan, tetapi juga berarti membaurkan atau mencampurkan. Jadi Tuhan di sini membuat mereka bingung karena Tuhan mencampurkan bahasa mereka. Dengan kata lain, Tuhan membuat bahasa mereka menjadi beragam, sehingga dikatakan mereka tidak bisa saling memahami. Bahasa Ibraninya, Shama, tidak bisa saling memahami satu dengan yang lain ketika mereka berbicara. Itu artinya perbedaan bahasa adalah tindakan atau karya Tuhan. Setelah bahasa mereka dibuat beragam dan mereka tidak bisa lagi saling memahami satu dengan yang lain, Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Jadi di sini Tuhan mengambil inisiatif untuk mewujudkan apa yang telah diperintahkannya sebelumnya kepada manusia pertama dan diulangi lagi di zaman Nuh. Karena mereka diserahkan ke seluruh bumi, maka mereka berhenti mendirikan kota itu. Perkataan mereka berhenti mendirikan kota itu lebih dipahami sebagai pembuktian terhadap pernyataan Tuhan di ayat 6 bahwa kalau tidak dikacau balaukan bahasa mereka, kota dan menara yang tinggi itu akan berhasil mereka dirikan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kemungkinan ayat 7 dan 8 ini awalnya terpisah atau bukan tindakan yang bersamaan. Namun dalam narasi ini, keduanya ditempatkan bersama-sama. Ini terlihat dari kesimpulan yang dibuat narator di ayat 9. Narator bahkan mengatakan bahwa tempat itu sekarang bernama Babel dan membuat kesimpulan yang bersifat etiologis atau kisah asal-usul. Jadi ini adalah upaya dengan sengaja
menyatukan kedua peristiwa tersebut. Beberapa ahli mengingatkan bahwa karena di sini tidak ada narasi tentang perselisihan atau sengketa, maka kita tidak bisa membaca kepelbagaian bangsa dan bahasa ini sebagai akibat dari sengketa atau perselisihan. Ada penafsir yang mengusulkan untuk membaca ayat 7 dan 8 ini sebagai narasi yang saling berkaitan atau menjadi narasi sebab akibat. Jadi, karena bangsa-bangsa ini menyebar ke berbagai penjuru bumi, mereka memiliki bahasa mereka masing-masing dan mereka tidak lagi saling memahami satu dengan yang lain ketika berbicara. Narasi ini lebih menunjukkan kepada kita saat ini bahwa kemajemukan bangsa-bangsa dan juga bahasa adalah bagian dari tindakan Allah atau diberikan Allah kepada manusia. Kita dapat mengatakan bahwa keragaman bangsa dan bahasa adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Atau dengan kata lain, memakai bahasa saat ini, pluralitas adalah bagian dari berkat Tuhan dalam kehidupan manusia. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagi kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.